Pada pertengahan bulan Agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan mengumumkan bahwa ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan. Dengan adanya pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, wacana tentang pemindahan ibu kota negara menjadi topik hangat yang diperbincangkan di berbagai macam media. Pemindahan letak ibu kota baru didasari oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah Jakarta dan Pulau Jawa terlalu berat menampung beban dalam kurun waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan hampir semua kegiatan berpusat di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jakarta. Ditinjau dari segi sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemindahan ibu kota yang terjadi di Indonesia bukan merupakan hal yang pertama kali. Pemindahan ibu kota yang terjadi di Indonesia sudah 4 kali ini setelah bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaan. Yang pertama adalah pemindahan ibu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Awal mula pemindahan ibu kota di DIY pada saat itu adalah kedatangan tentara sekutu didampingi oleh tentara Belanda (ANC) yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tentara sekutu yang menjadi tawanan perang. Pada akhir tahun 1945, kondisi kota Jakarta menjadi tidak aman dikarenakan Belanda ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Pemindahan ibu kota negara Indonesia yang kedua dilakukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hal yang mendasari pemindahan ibu kota dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi adalah terjadinya agresi militer Belanda II. Yang ketiga, ibu kota resmi dipindahkan kembali di Jakarta secara de jure pada 1961 setelah RIS dibubarkan. Presiden Soekarno memindahkan kembali ibu kota di Jakarta setelah melakukan perundingan di Gedung Parlemen Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949. Melalui perundingan tersebut, Belanda diharuskan pergi dari Indonesia, kecuali daerah Papua. Status Jakarta kembali sebagai ibu kota negara didapat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Dari sejarah pemindahan ibu kota negara Indonesia yang terdapat di atas, pemerintah memindahkan ibu kota disebabkan oleh hal-hal yang bersifat genting pada saat itu. Pada tahun 2019, ada upaya untuk pemerintahan ibu kota negeri, tepatnya pada tanggal 29 April 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam bab kedua ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tertulis, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tidak terdapat pasal yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam mengatur, termasuk memindahkan ibu kota. Ibu kota adalah kota terpenting di suatu negara, di mana pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada. Ibu kota merupakan sebuah simbol identitas bagi suatu negara dan merupakan representasi bagi kemajuan sebuah negara. Presiden tidak bisa memprakarsai pemindahan ibu kota tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, pemindahan ibu kota harus diatur secara formal oleh produk politik yang namanya di Indonesia adalah undang-undang. Karena negara Republik Indonesia menganut sistem politik yang demokratis, maka diperlukan adanya ruang partisipasi publik yang baik. Pemindahan ibu kota mungkin sudah menjadi keinginan sejak era Presiden Indonesia yang pertama. Tetapi pada era Jokowi, izin prinsip politik telah didapat dari pemerintah juga DPR. Bahkan waktunya sangat singkat, hanya 43 hari. DPR RI dan pemerintah telah menetapkan RUU YIKIN sebagai prioritas RUU tahun 2021, sementara pihak yang menentang menjadikan alasan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menunda pembahasan RUU YIKIN. Ibu kota negara yang merupakan proyek berskala nasional, oleh karena itu, pendapat dan pandangan tentang keinginan rakyat Republik Indonesia
dapat diasimilasi. Tidak hanya melalui mekanisme formal berupa kompetisi atau dialog nasional yang relatif sulit. Langkah Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara berpotensi mengubah peta politik di Jakarta, karena setiap daerah di tanah air akan berlomba-lomba untuk mendapatkan otonomi. Pemindahan ibu kota negara tidak serta-merta mengubah kekhasan Jakarta, masih bisa diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan sejarah sebagai bekas ibu kota Batavia. Pemindahan ibu kota Indonesia menuai banyak pro dan kontra. Pihak dari tim pro sangat setuju dengan adanya hal tersebut, sebab melihat keadaan ibu kota yang sekarang yaitu DKI Jakarta, yang dapat dibilang sangat padat penduduknya. Dari kontra, mereka banyak mengatakan bahwa ketika pandemi COVID-19 saat ini, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia di tengah pandemi dibandingkan dengan ambisi. Presiden berambisi agar pemindahan IKN ini harus selesai tepat pada tahun 2024, yaitu pada tanggal 17 Agustus, di mana hari kemerdekaan terjadi. Sebab pada tahun tersebut masa jabatannya telah berakhir, sehingga Jokowi menginginkan agar ada sejarah yang dapat dikenang oleh masyarakat ketika beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tetapi karena ambisi tersebutlah yang membuat masyarakat semakin berpikir, apalagi beberapa waktu lalu ramai adanya tagar Jokowi 3 periode. Masyarakat menilai perpindahan ini bukan prioritas, karena elit hanya tertarik untuk keuntungan sendiri, bukan karena situasinya benar-benar mendesak.